Langsung aja kali ya. Iya, so apa? Bisa dikonfirmasi Pak terkait adanya pengamanan seorang pria di wilayah Sukaraja pada Sabtu kemarin. Apa sebenarnya yang terjadi di lokasi tersebut? Baik, terkait peristiwa ini kan dugaan pencurian, ya. Dugaan pencurian yang dilakukan oleh salah satu terduga pelaku. Alhamdulillah memang kemarin itu peristiwa itu bisa terungkap. Ya, salah satu pengungkapannya ya salah satunya itu dari laporan yang pemilik rumah sebetulnya. Awalnya pemilik rumah dulu laporan dulu bahwa dia sempat terjadi peristiwa pencurian di rumahnya, kehilangan barang lah, kehilangan uang atau barang itu. Nah, setelah melaporkan ada upaya penyelidikan terus menelusuri CCTV, ya alhamdulillah ketemu lah. Gitu. Jadi betul memang ada dugaan pencurian di daerah atau di kawasan di salah satu rumah di perumahan Ciberem ya kalau nggak salah itu. Soalnya Ciberem. Soalnya Ciberem. Itu Bapak, bagaimana sih Pak cara pelaku masuk ke dalam rumah tanpa merusak pintu? Kayak mengingatkan ini adalah sistem smart door. Benarkah ada kunci yang dicuri sebelumnya? Jadi kan kalau dari penelusuran atau pemeriksaan sementara dari hasil penyidikan ya, keterangan dari terduga pelaku. Terduga pelaku ini merupakan atau ex mantan lah, mantan sopir lepas atau mantan sopir yang dipekerjakan oleh milik rumah sebelumnya. Sebelumnya seperti itu, makanya dia bisa tahu ada kunci segala macam. Dan sebelumnya dia pun mengakui bahwa kunci itu sempat dia tirukan atau gandakan lah ya. Seperti itu. Jadi otomatis lah aksi yang dia lakukan itu diduga itu jadi nggak sampai merusak kemana-mana, pintu nggak rusak karena pakai kunci juga gitu. Kunci yang udah dia tirukan dulu. Diduplikat ya Pak. Iya. Jika didengar-dengar kan kayak ada penggunaan atribut ojek online gitu ya Pak, supaya tidak ketahuan oleh warga sekitar. Apakah ini sengaja dilakukan pelaku untuk mengelabui security perumahan agar bebas keluar masuk? Memang pada awalnya kan yang bersangkutan ini sebetulnya itu ojek online juga, mengemudi online lah ya. Diketahui sama pemilik rumah, makanya dipekerjakan. Setelah beres, dia kembali lagi ke ojek online kayak gitu. Makanya dia profesinya salah satunya ojek online juga sebetulnya. Dan orang-orang juga tahu mereka di sana, dia tuh sering bolak-balik tahu. Gitu. Makanya nggak ada yang curiga juga lah. Bisa dijelaskan nggak ya Pak momen penangkapan pelaku? Informasinya pelaku sempat bersembunyi gitu ya Pak? Bagaimana detailnya? Kalau untuk detail itu, yang pasti pelaku diamankan di rumah ya, di pemilik rumah itu. Udah ketahuan lah ya, dari segala macam. Cuma kalau untuk detailnya sendiri, kayaknya kita nggak terlalunya jangan dulu ke situ lah ya. Nah, yang penting pelaku diamankan di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tuh, kira-kira sudah berapa kali sih Pak pelaku melakukan pencurian di rumah mantan majikannya ini? Dan sejak kapan aksi ini Kalau dimulai? pengakuannya sih katanya dari Oktober tahun lalu. Mungkin pengakuannya baru sampai 10 lah, kurang lebih 10 kali dari bulan Oktober lalu. Dan Oktober ini enggak, dan sepengetahuan pemilik rumah pun nggak nyadar juga ada yang hilang segala macam karena kan yang diambil juga kecil-kecil jadi nggak kerasa lah, nggak ketahuan, nggak langsung ambil banyak gitu jadi nggak kerasa. Jadi 10 kali sih pengakuannya. Baik. Kurang lebih. Jadi kayak nggak ketahuan karena nggak yang langsung banyak ya? Iya, kayak di dompet misalkan atau di lemari ada uang 10.000 diambil 2.000 kayak gitulah kalau uang kecilnya. Kalau ada di lemari ada 500.000 diambil 100 atau 200, jadi nggak ketahuan. Jadi pemilik rumah pun cuek aja, sadar-sadar pas ada mungkin ada ngeh aja kenapa masih kurang terus kayak gitu. Nah oke Pak, apa saja sih barang bukti atau kerugian yang berhasil diamankan dari tangan pelaku saat penangkapan di TKP? Kalau untuk apa tuh barang bukti sendiri sih ya itu disebutkan itu pas hari haknya doang sih, pas pas peristiwa itu kan ada barang buktinya uang, ada uang ya, uang nilainya saya khawatir salah nilainya, cuma ada salah satunya uang lah yang diamankan.
Sama kunci, ya kunci yang dia duplikat itu sih yang pertama. Baik, Pak. Jadi untuk saat ini tuh pelaku diamankan di mana? Pelaku saat ini diamankan di Polsek Sukaraja. Dan dia adapun ancaman hukuman, dia terancam pasalnya itu kan KUHP baru ya. Kalau nggak salah pasalnya itu pasal 76. Jeratannya pasal 76 KUHP atau pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru nih. Ancaman hukumannya ya ini kan pencurian dengan sebutannya pencurian biasa ya, tapi kan terus-terusan ya. Ini ancamannya di atas 5 tahun. Ancaman ya, ancamannya. Belum dijerat ya, Pak? Kita ancam atau kita jerat dengan pasal itu. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Bahkan bisa di atas 7 tahun. Tapi untuk vonisnya nanti kan tergantung hakim segala macam. Ya, baik, Pak. Jadi terakhir nih ya Pak, apa imbauan dari pihak Polres Sukabumi Kota kepada masyarakat terkait keamanan rumah, terutama saat memperkerjakan asisten atau sopir lepasan? Sebetulnya sih kalau imbauan tetap aja sih, tetap waspada terhadap apa yang kita lakukan ya, baik itu untuk kepentingan rumah atau yang lainnya. Apapun kita kepentingan mempekerjakan orang juga tetap kita lihat, dipantau atau diselidiki dulu siapa orangnya segala macam, karena kejahatan itu kan bisa terjadi kapan saja. Ketika ada kesempatan dia terjadi saja. Yang penting tingkatkan kewaspadaan. Bila memang ada suatu hal yang mencurigakan atau memang ada potensi gangguan kamtibmas yang mungkin akan terjadi di sekitar lingkungannya, bisa segera diinformasikan kepada kami, ke pihak polisian lah, polsek sekitar atau terdekat, atau mungkin melalui layanan call center 110 atau melalui WhatsApp 081652 110. Baik Bapak. Mungkin izin untuk bertanya kembali terkait pasal yang dikenakan kepada pelaku. Pasalnya yang kita jerat itu pasal 476 KUHP. Pasal 476 KUHP dan pasal 126 tentang pencurian.